Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk dalam bahasan mengenai website development dan analitik ya. Jadi bagaimana membangun sebuah website tentu yang baik dan bagaimana menganalisanya gitu. Oke. Baik, kita mulai dari apa yang disebut dengan web usability. Jadi supaya web itu bisa bermanfaat gitu ya, berguna, itu ada komponen-komponennya gitu. Jadi tentu pengembangan website dibuat sedemikian rupa supaya pengunjung atau orang yang datang melihat website kita itu bisa mendapat apa yang berguna bagi mereka gitu ya, memperoleh apa yang mereka cari gitu. Ya tentu tujuannya supaya image perusahaan kita baik dan nanti berdampak pada datangnya bisnis tentu ya. Kalau websitenya tidak bermanfaat, apa yang dicari orang tidak didapat dari website kita, ya dia pasti akan meninggalkan perusahaan kita gitu ya. Ibaratnya website itu seperti showroom kalau kita punya toko atau kantor kita gitu ya di suatu gedung. Orang tidak perlu datang untuk bertanya langsung tapi bisa membuka websitenya ya, website kita. Oleh karena itu yang paling basic adalah berisi informasi ya. Informasi syaratnya banyak, harus jelas, up to date, juga menarik, bermanfaat gitu ya. Itu beberapa hal yang perlu dipastikan ada di dalam website kita. Tidak terlalu jauh-jauh dulu untuk membuat pemasaran ya, membantu pemasaran, tapi at least kita bisa menampilkan satu image, kalau orang PR bilangnya image ya, citra yang baik tentang perusahaan kita, membuat brand awareness ya, itu awal dari sebuah transaksi atau penjualan sampai akhirnya terjadilah bisnis gitu ya. Baik ini jadi di sini ada komponen-komponennya. Yang pertama, bagaimana si pengguna itu bisa mudah, orang sebut sebagai user friendly gitu ya. Jadi bagaimana bisa menggunakan website itu dengan mudah, nggak bingung ini kemana kemana, klik nggak jelas gitu ya. Kemudian juga cepat, jadi nggak loading terus gitu ya, diklik satu nggak kebuka-buka gitu, itu juga tentu harus diperhatikan ya, jadi harus cepat. Kemudian how memorable, diingat nggak ya, waktu itu kok ada website ini bagus gitu ya, jadi teringat terus gitu apa namanya isinya, kesan gitu ya, ada kesan yang diingat gitu. Sama seperti kita lihat iklan atau kita datang ke suatu toko atau apa, itu kan kesan itu diharapkan akan menempel gitu ya di benak audiens. Oke, kemudian jumlah kesalahan itu juga dibatasi, sebenarnya zero defect ya, no mistake, nggak boleh ada salah gitu. Jadi nggak ada broken link dibuka terus lalu error gitu ya, atau ada informasi yang kosong gitu ya, tidak ada isinya seperti itu dihindari. Oke, dan yang terakhir ya bagaimana ini memuaskan apa namanya si customer atau pengunjung yang datang gitu ya. Bagaimana UX ya, biasanya orang sebut user experience-nya itu menyenangkan atau tidak gitu ya. Baik, ini beberapa komponen yang perlu kita upayakan ya. Nah, kalau sampai website itu digunakan untuk tujuan penjualan ya, itu disebutnya sebagai e-commerce gitu ya. Jadi usaha penjualan yang dilakukan melalui elektronik ya, media elektronik atau e-commerce. Kalau website saja, website biasa itu tidak harus ditujukan untuk penjualan. Jadi misalnya websitenya Kementerian Keuangan gitu ya, itu tidak ada transaksi di sana ya. Websitenya
misalnya toko apa gitu ya, yang tidak pabrik misalnya tidak langsung menyediakan transaksi di website itu, ya bukan e-commerce ya. Kalau e-commerce adalah website yang sudah ditujukan untuk melakukan transaksi gitu ya, penjualan. Contoh gampangnya ya kayak mama ini pakai klik Indomaret gitu ya, atau kalau yang sudah menggunakan marketplace ya kita tahu Tokopedia dan sebagainya ya. Jadi ada website biasa, kemudian ada e-commerce gitu ya. Jadi ini memang digunakan untuk transaksi ya, penjualan. Ya ini sebutan aja ya, brick and mortar. Jadi kalau yang di store itu disebut brick and mortar, di toko-toko gitu ya. Kalau ini disebutnya klik ya, brick and mortar gitu. Oke, bentuknya ada B2C, business to customer, ada B2B, business to business, orang yang perusahaan yang menjual untuk perusahaan lagi ya, C2B, perorangan untuk ke perusahaan, atau C2C, perorangan ke perorangan misalnya ya, customer ke customer. Jadi ini kalau yang di marketplace kayak Tokopedia itu disebutnya C2C gitu ya. Jadi ini dilakukan secara online, tentu mudah, mempercepat, membuat nyaman, kita tahulah gitu ya. Jadi banyak sekali perusahaan yang sekarang um, tidak sepenuhnya beralih, tapi mungkin punya dua platform. Jadi ada offline toko misalnya Uniqlo gitu ya, atau apa, kita punya offline-nya, kemudian kita punya si merek itu punya online-nya gitu ya. Baik, kemudian ini klasifikasinya ya. Jadi kalau B2B itu dilakukan transaksi komersil antara dua perusahaan, B2C untuk konsumen, C2B dari perorangan ke perusahaan, C2C sesama konsumen ya, perorangan gitu. Baik, kemudian kenapa sih dilakukan e-commerce, atau e-commerce itu sekarang menjadi bukan sekarang lagi ya, udah lama sih menjadi diperlukan dan banyak mendapatkan keuntungan ya. Jadi memang soal biaya, segala transaksi yang dilakukan secara offline itu bisa dipangkas biayanya hanya dengan melakukan sebuah e-commerce ya. Kalau dulu ada delivery, ada bukan delivery dari toko ke customer-nya, tapi maksudnya orang harus datang ke toko gitu ya, ada biaya-biaya yang dikeluarkan gitu ya. Membuat toko saja juga high cost kan gitu ya, menyewa mall misalnya ya, itu kan juga tidak murah gitu, biaya tenaganya gitu ya, ada segala rupa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, dengan e-commerce ini sangat menghemat biaya ya, tenaga kerja juga hemat, kemudian exposure-nya lebih luas. Kita kalau punya toko aja di satu store di mall misalnya, ya terbatas hanya orang-orang di sekitar atau di kota itu ya, tidak bisa jangkauannya ke luar kota. Bahkan kalau kita bisa sampai ke luar negeri ya, ini kan tidak terbatas. Oke, jadi exposure ke pangsa pasarnya itu sangat tinggi, tentu meningkatkan penjualan, brand awareness-nya juga semakin cepat, dan return of investment-nya cepat balik dan bisa di atas 100% ya. Jadi biayanya tidak terlalu mahal, langsung bisa balik modal ya. Loyalitas pelanggan juga semakin bisa diupayakan karena terukur semua. Ada yang komplain kita bisa handle, ada yang minta cepat kita bisa upayakan, ada yang minta custom kita bisa upayakan ya, dan sebagainya. Jadi diupayakan untuk customer satisfaction dan loyalties, customer loyalty itu bisa diupayakan karena kita bisa ukur gitu ya. Oh, ini bapak yang ini sudah beli berapa kali, kita kasih privilege tertentu misalnya ya. Jadi database customer itu bisa lebih manage dengan baik ya, dan kita bisa menawarkan program-program sesuai dengan database itu ya. Baik, nah bentuk yang ketiga adalah marketplace. Ini juga sudah umum. Jadi kalau tadi website itu
website umum yang platform digunakan untuk perusahaan tanpa ada tujuan transaksi ya. Kalau e-commerce itu sudah ada transaksi, kalau marketplace itu transaksi yang dilakukan melalui platform pihak ketiga ya. Jadi yang punya Tokopedia kan bukan si toko-toko atau perusahaan yang menawarkan barang gitu ya, tapi dia menaruh produknya di Tokopedia sebagai marketplace ya. Ini juga datang dan pergi ya, jadi ada yang muncul kemudian tak terdengar lagi. Kalau sekarang sih peringkatnya ada di peringkat paling atas itu Tokopedia, kedua Shopee, dan ada di ketiga itu Bukalapak. Terus terus bergeser gitu ya, terutama di peringkat ketiga itu dulu pernah digeser oleh Lazada, Bukalapak, tapi terakhir di quarter terakhir ini di 2021 Bukalapak menggeser Lazada ya. Mungkin bisa nanti berubah lagi di akhir tahun dan seterusnya ya. Baik, itu marketplace. Nah, bagi pemasar kita bisa memanfaatkan marketplace ini sebagai pasar gitu ya. Kalau di offline ini ya kayak mallnya, kayak pasarnya gitu, kita bisa sewa atau numpang jualan di pasar ini gitu ya. Oke, baik. Itu jenis-jenisnya. Nah, sekarang walaupun kita punya eh, apa namanya numpang taruh di marketplace gitu ya, sebaik-baiknya pun perusahaan itu mempunyai website sendiri gitu ya. Jadi ya tentu mungkin dari skalanya ya, dari skalanya kalau tidak terlalu besar, belum terlalu besar, ya udah buat di marketplace saja. Tapi kalau sudah besar dan sebenarnya sih dari awal ya diperlukan itu kita buat website sendiri ya. Baik, jadi kita rencanakan membuat website ya, kita pilih kalau mau e-commerce kita pilih template-nya ya, yang e-commerce kita sendiri, jadi nggak numpang di marketplace ya. Kemudian kita pilih domainnya, namanya, kita beli atau sewa hostingnya ya, mau naruh di mana, kita bangun websitenya, kita isi, kita perbaiki terus gitu ya. Konten-kontennya jangan lupa di secure, diamankan, jangan digembok gitu ya, jangan sampai kebobolan. Kemudian tambahkan online payment processing. Jadi orang bisa melakukan transaksi melalui e-commerce kita gitu ya. Jangan lupa dites, kalau ada yang kurang diperbaiki, ada yang salah dibenerin gitu ya. Dan terakhir jangan lupa dipromosikan. Ini loh kami sudah punya e-commerce gitu ya. Jadi Anda silahkan bisa beli produk kami di e-commerce ini ya. Bukan di marketplace ya. Jadi kita punya sendiri website yang bisa melakukan transaksi. Oke. Baik, yang pertama harus kita punya dulu domain. Jadi nama gitu ya, nama dari e-commerce kita itu apa. Jadi kalau yang paling umum kan .com ya, .com, atau kalau mau .co.id, .id, segala macam itu berkembang terus ya. Kita bisa lihat aja pilihan-pilihannya ada di mana ya, di mana saja. Oke, jadi kita pilih saja namanya mau apa. Bajubagus.com gitu misalnya ya, atau mau jualan buku bekas berkualitas, jangan kepanjangan ya, buku buku keren atau sepatu apa gitu ya. Jadi kreatif aja buat nama, lalu beli domainnya ya. Nah, kalau sudah siapkan nama, ini kita pilih, kita misalnya mau, kalau di Indonesia tuh banyak ya, misalnya aja rumah web ya, rumah web .com, ini kita bisa pilih. Kalau kita masuk ke sini, misalnya nama kita apa ya, mau pilih jago dagang gitu ya, kita search gitu. Nanti ini kita klik search, nanti dia kasih pilihan yang available untuk nama jago dagang itu apa ya. Kalau jagodagang.com, oh udah nggak bisa, udah ada yang punya, di sini not available ya. Yang ada tuh jagodagang.net
ya, 135.000 setahun, atau jagodagang.id itu lebih mahal, 250.000 ya. Biasanya kalau domainnya aneh-aneh nih, .xyz gitu ya, apa gitu tuh bisa lebih murah ya. Yang paling mahal biasanya .com dan .co.id ya, itu juga mahal. Oke, jadi kita pilih aja yang mana yang kira-kira pantas. Kalau misalnya di sini, waduh, adanya jagodagang.id 250.000, kita ganti aja namanya di sini ya, jangan jago dagang gitu, tapi apa yang lain. Oh, ternyata available gitu ya. Dicoba aja, masukin di sini lalu search apa yang bisa yang masih available dan cukup worth it gitu ya, nggak usah terlalu mahal gitu, sesuai kemampuan kita gitu. Baik, kemudian biasanya orang itu bundling ya, orang tawarkan bundling dengan hostingnya. Hosting itu bagaimana kita menyimpan data-data yang ada di website itu ke dalam server perusahaan yang menawarkan gitu ya, karena kita nggak punya server sendiri, jadi semua data-data itu disimpan ya, di hosting di server tempat lain gitu, kita sewa. Ini bisa misalnya 20.000 per bulan gitu ya. Nah, ini ada paket-paket begini. Jadi kita sudah beli namanya, domainnya, beli di situ sekalian sama paket hostingnya misalnya ya. Jadi per bulan 20.000 atau mau per tahun, hitung penawaran sih biasanya banyak ya. Ada yang kecil 250 megabyte. Kalau dirasa cukup ya oke, nggak masalah. Kita awal dulu beli yang ini misalnya ya. Ini personal hosting ya. Oke, kalau yang sudah untuk perusahaan besar ya biasanya lebih mahal. Oke, jadi ini kita beli nama, domain, dan hostingnya ya. Jadi hosting itu karena kita butuh tempat gitu ya, butuh server untuk menyimpan data-data website kita ya, supaya cepat. Makanya juga belinya yang bagus, jangan yang lambat. Kalau kita sewanya yang murah mungkin jadi lambat aksesnya gitu ya. Jadi karena kan ini juga nggak sendiri ya, bukan dedicated server yang kita punya. Jadi sewa ini satu server besar itu biasanya disewakan untuk beberapa domain gitu ya. Jadi kalau memang kapasitasnya masih oke, dirasa aja, dicoba gitu ya. Kok ini kayaknya udah makin lambat gitu ya. Apa berarti traffic ke website kita sudah banyak, tapi ya kalau baru pemula, baru buka toko apa gitu ya, mungkin belum banyak trafficnya, ya masih nggak apa-apa gitu ya. Jadi di sini tempat untuk menyimpan ya, biasanya bisa per bulan, per tahun disewanya, tergantung kapasitas biasanya ya. Kalau makin besar, makin cepat ya biasanya makin mahal. Oke, itu teknis ya. Jadi kita pilih nama, beli gitu ya, domainnya, kemudian hostingnya. Baik, nah sekarang yang penting isinya ya, websitenya sendiri itu bagaimana. Tentu karena ini tampilannya di internet begitu ya, visual itu bermain gitu ya, jadi berperan penting seperti kita sendiri kalau mencari sesuatu di Google gitu ya, kalau garing, desainnya nggak bagus kan nggak suka gitu ya. Kita nonton TV, nonton YouTube, nonton apa iklan juga kan, visual itu benar-benar ya nomor satu gitu. Oke, kemudian kontennya, jadi isinya, kalimat-kalimatnya, informasinya itu tadi ya, secara umum harus bermanfaat, harus tepat, akurat, up to date ya, seperti itu informasinya. Oke, kemudian ada navigasi yang jelas, jadi menu-menu di atas itu apa saja, membuat orang itu tidak bingung ini klik-klik kemana, ini di mana gitu ya. Kalau navigasinya nggak bagus, membingungkan ya. Nah, kalau untuk penjualan itu harus ada call to action, jadi button yang membuat orang segera melakukan tindakan ya, ya beli, daftar, pesan, apalah gitu ya. Buy now gitu ya, seperti itu. Jadi ada shop now gitu, jadi langsung
klik ya udah gitu ya. Kalau nggak disediakan gitu kan, nih kemana gitu ya. Tentu ada kredibilitas yang perlu ditampilkan. Ini perusahaan kira-kira emang memang bisa dipercaya nggak sih? Ini kira-kira beneran nggak nih omongnya gitu ya. Tampilnya kredibilitas itu tentu dari foto, misalnya foto gedung, foto produk gitu ya, foto orang-orang di belakangnya, kalau udah besar ya CEO-nya siapa gitu ya, resources-nya apa saja. Jadi sebuah website akan terlihat kredibel kalau memang isinya mencerminkan gitu ya. Seperti orang datang ke satu perusahaan kan bisa ngelihat ini gedungnya bener nggak gitu ya, produknya seperti apa gitu kan, akan muncullah satu kredibilitas gitu ya. Kemudian mobile site jadi bisa dibuka di handphone, di mobile device gitu ya, bukan hanya di PC atau di laptop ya, tapi dibuka di web, di mobile itu juga harus baik ya, nggak lalu kecil-kecil atau apa broken ya, nggak jelas gitu. Jadi harus diperhatikan karena sekarang banyak sekali orang yang mobile, jadi nggak perlu buka website kita di PC atau di laptop ya. Lebih bagus lagi kalau punya mobile apps version ya, jadi bukan website mode gitu, tapi pakai mobile apps ya. Oke, nanti kita bicara lagi soal website, soal mobile apps ya. Baik, ini beberapa kriteria lagi konten web yang efektif gitu ya. Bahasanya, kalimatnya itu harus clear, simple, tidak bertele-tele, tidak panjang lebar gitu ya. Satu paragraf itu jangan panjang-panjang kalimatnya, satu ide, satu paragraf gitu ya. Kalau memang diperlukan pakai judul ya, apa namanya, di-highlight mungkin dengan warna atau dengan bold, beberapa kata-kata penting gitu ya. Ada descriptive link text, jadi yang menjelaskan lebih lanjut ya. Ini beberapa tips aja ya, left align text, gunakan list dan seterusnya. Oke, jadi ada cara-cara lah gitu ya buat website itu nggak sembarangan juga gitu ya. Di sini ada beberapa lagi lain, ada tabel kita bisa gunakan gitu ya. Ada sound apa nih, unnatural sounding language. Oh, jadi pakai suara ya. Ini teknis aja ya. Bisa kita tambahkan ya. Kemudian ada yang lain-lain lah ya. Ini teknis saja. Oke, nah kalau sudah bagus itu kita bisa ukur gitu ya. Kita bisa ukur dengan apa yang disebut dengan web analytic ya. Web analytic itu diukur peringkat website kita itu ada di mana ya. Peringkat website kita itu apa namanya, bagus atau tidak dibanding ya, dibanding website-website lain yang sejenis gitu. Oke, tujuannya apa? Benar-benar untuk mempelajari traffic ke website kita itu bagus atau tidak ya, siapa yang datang ya, dari mana mereka gitu. Jadi profil dari pengunjung website kita itu kita bisa lihat gitu ya, apa namanya, sesuai nggak dengan target market kita dan seterusnya ya. Kalau misalnya ada yang kurang itu kita perbaiki tadi kontennya ya, kita optimalkan gitu supaya memang terjadi penjualan kalau tujuannya tadi e-commerce ya. Demografinya si pengunjung itu juga kita bisa lihat mereka datang dari mana saja. Kalau misalnya waktu ya, itu juga bisa dilihat waktunya kapan, berapa menit mereka mengunjungi website kita dan seterusnya ya. Itu yang keluar nanti dari web analytic banyak, tapi memang nggak usah ribet juga sih. Kalau kita nggak perlu ya nggak usah terlalu banyak dianalisa gitu ya, tapi disediakan oleh web analytic ini gitu ya. Oke, jadi ini manfaatnya. Pertama tadi ya, memahami pola traffic mereka itu bagaimana mengunjungi ke website kita gitu ya, supaya kita tahu gitu ya mereka tuh browsingnya seperti apa. Bisa juga dilihat mereka mengunjungi kita itu dengan keyword apa gitu ya, atau by accident aja kebetulan datang kan. Tentu nggak begitu ya. Kalau kita punya iklan itu juga bisa diukur ya, tingkatkan kualitas kontennya.
sorry. Kalau misalnya ada yang broken atau bounce itu juga bisa dilihat ya, seberapa banyak yang bounce rate supaya kita nanti bisa turunkan ya. Orang datang ke apa namanya ke halaman ini kok ternyata langsung ditutup misalnya ya, berarti mungkin halaman ini nggak menarik atau apa ya. Mentarget audience tadi kita mau tuh sesuaikan dengan audience target market kita ya, dan ujung-ujungnya ya meningkatkan traffic website, jadi supaya banyak yang datang ke website kita ya. Sama kayak kita punya toko ya, supaya yang datang ke toko kita banyak kan gitu ya. Oke, yang keluar nanti di dalam web analitik itu adalah salah satunya page views ya. Jadi berapa yang datang mengunjungi website kita jumlahnya ya. Visitnya itu berapa visitornya ya. Kemudian unique visitor itu apa namanya, mungkin ada hal-hal yang misalnya wanita berapa kayak gitu ya, ada yang dari kota mana ya, itu bisa dilihat. Durasinya page view per visit ya, bounce rate tadi, exit rate jadi langsung keluar itu juga bisa dilihat, dan yang penting conversion rate, berapa yang datang ke website kita lalu melakukan pembelian ya. Oke, nah yang menentukan ranking sebuah website itu ada beberapa di sini ya. Jadi ada deskripsi tentang halaman web kita itu sekitar nggak panjang-panjang ya, 160 karakter, itu kita bisa masukkan. Jadi kayak kita buat abstrak gitu ya, kita buat deskripsi lah. Ini website ini tuh apa sih gitu ya, itu dimasukkan ke dalam apa namanya, meta description disebutnya. Jadi kita nanti ada ya satu tempat yang kita bisa masukkan. Ini loh website kita tuh ini website apa sih gitu ya, website dari perusahaan apa dan seterusnya ya. Oke, kemudian header tag ini jadi kayak judul gitu yang bisa sangat membuat efektif pencarian ya di search engine. Kalau kita misalnya tadi jual sepatu bagus gitu ya, ada orang googling dengan keyword sepatu bagus, nah itu nanti keluar website kita ya. Jadi keyword-keyword ini disimpan harus ya, bukan disarankan, benar-benar ada di judul gitu ya, ada di judul, di headline 1, kalau ada sub judul 2, subjudul 3 itu bagus ya. Kemudian sitemap ya, kalau di bawah website itu kan ada ya kayak daftar isi gitu ya, menu-menunya apa saja, itu juga berguna supaya website kita dikenal. Keyword ini juga penting di dalam konten artikel-artikel kita, itu masukkanlah keyword-keyword yang memang sering dicari oleh customer gitu ya. Jadi misalnya kita jual makanan vegetarian gitu ya, banyaklah menulis di dalam artikel website kita itu ya keyword vegetarian misalnya ya. Jadi kalau ada orang mencari di Google dengan keyword vegetarian, diharapkan artikel kita yang ada di dalam website kita itu muncul di halaman pertama gitu ya. Ini yang nanti kita akan bahas soal SEO ya. Jadi hasil pencariannya akan mengeluarkan website kita itu di halaman pertama karena banyak gitu ya, sesuai keyword-keyword kita dengan yang dicari orang gitu. Oke. Alamat juga tentu penting ya, kalau misalnya www tadi makananvegetarian.com gitu ya, atau menu vegetarian.com, dari judulnya aja udah ada kata vegetarian gitu ya, itu lebih bagus lagi gitu ya. Jadi akan langsung terbaca oleh search engine kalau ada orang pakai kata kunci vegetarian, ya mudah-mudahan website kita muncul gitu ya. Oke, title ya, judul halaman ini juga benar-benar bersifat unik di tiap halaman yang mengandung keyword gitu ya, tapi juga nggak boleh panjang-panjang gitu ya. Jadi keyword itu ya cukup simple ya. Bayangkan aja kalau misalnya orang cari
apa namanya, produk kita ya, entah jus, makanan, pasta, apalagi tuh kemarin banyak kan ya, aksesoris atau apa, baju atau apa gitu ya, itu kalau orang mau cari barang kita itu pakainya keyword apa sih kira-kira gitu ya. Kita harus bisa membayangkan seperti itu dan itu harus dicoba ya. Oke, jadi kita buat website itu urusannya sama search engine ya. Ya banyak sih search engine tapi kita bicara Google aja lah sekarang ya. Jadi tapi nggak tahu ya mungkin nanti di kemudian hari ada search engine lain yang bisa diperhitungkan. Kalau sekarang mungkin Yahoo ada gitu ya tapi nggak banyak. Orang kalau mencari sesuatu tuh masuknya ke Yahoo ya, tapi kan udah jarang. Jadi masuknya ke Google. Jadi ya sudah, kalau kita bicara web analytic itu it means Google Analytics gitu ya. Jadi aplikasi yang kita pakai ya, yang apa namanya, bisa membaca gitu ya, membaca keyword-keyword yang akhirnya menghasilkan keluaran. Kalau kita googling satu keyword terus kan akhirnya keluar ya, hasil pencariannya itu kan keluar ya. Nah disitulah diharapkan perusahaan kita muncul ya. Oke, gimana sih sebenarnya search engine itu meranking website kita? Dia pakai yang disebut algoritma ya. Kalau dulu algoritmanya begini, sekarang beda lagi ya. Google itu punya punya algoritma yang terus berubah setiap waktu ya, kita bisa ikuti saja. Yang sekarang itu masih soal konten ya, masih soal konten dan nanti kita lihat ya, ada nanti soal penggunaannya di dalam mobile ya, kira-kira seperti itu sekarang. Oke, jadi dari algoritma ini akan terukur gitu ya, dan akan muncul website-website yang dianggap baik gitu ya, akan muncul di halaman pertama nomor satu paling atas kira-kira gitu ya. Jadi akan muncul atau tidak, akan terindeks atau tidak gitu. Baik, itu prinsipnya. Nah, ini tadi ya, jadi yang namanya web analytic itu sekarang boleh disebut saja ya sebagai Google Analytics gitu ya, karena mungkin tidak ada yang lain yang lebih bagus gitu. Jadi nanti bisa dicoba ya, kalau kita sudah punya website, masukkan analytics.google.com, itu nanti akan keluar apa namanya, website kita untuk di keyword tertentu gitu ya, misalnya keyword makanan vegetarian tadi, itu kita muncul di ranking keberapa gitu ya. Oke, nah ini yang tadi saya bilang algoritma. Jadi dari beberapa tahun yang lalu ini terus bergeser sampai sekarang hari ini yang dianggap baik algoritmanya adalah yang bisa menghasilkan page experience. Jadi yang page experience yang menarik, yang baik gitu ya, yang menyenangkan. Jadi orang lama gitu ngelihat di satu website, update gitu ya, kemudian ada ini tadi dengan apa disebutnya mobile ya, setahu saya mobile itu bisa dilihat deh. Nah ini pas pandemi kemarin ya, tahun 2020 juga gitu, consumer behavior, content and misinformation jangan sampai ada gitu ya. Kemudian through conversation type systems juga. Nah ini mobile speed ya, ini di tahun 2018 ini mulai diperhatikan ya, mobile speed. Jadi bagaimana kalau orang buka website kita di mobile itu tetap cepat dan tetap bagus gitu ya. Oke, ini teknis saja, intinya bagaimana sebuah website itu kok bisa ya muncul di halaman pertama pencarian Google ya, itu karena memang mengikuti algoritma yang sudah dibuat oleh Google ya. Oke. Baik, itu saja apa namanya, dasar-dasar pentingnya kita itu membuat website gitu ya. Di awal mungkin tidak terlalu
muluk-muluk kita berharap website kita bagus, tapi harus dimulai ya, harus dimulai, nanti berjalannya waktu kita perbaiki lagi dan seterusnya ya. Oke, sekarang coba latihan ya. Yang paling gampang itu kita bisa pakai WordPress ya. WordPress apa namanya? Gratis aja gitu ya. Ada yang berbayar ini ya, tapi ada juga yang gratis. Kita coba yang gratis. Nanti kalau sudah bagus, kita bisa pindahkan. Kita bisa pindahkan ke domain yang kita beli tadi gitu ya. Jadi misalnya www menuvegetarian.com tadi gitu ya. Tapi diawali dulu dengan membuatnya di platform WordPress gitu ya. Ini software yang gampang kita bisa gunakan ya. Kalian coba saja ya, bisa. Tutorialnya banyak di mana-mana ya. Nah, jadi kalau kita sudah buat akun, itu nanti kita masuk ke dalam halaman admin ya, admin WordPress ini ya. Jadi nanti kita tambahkan saja, biasa masuk ke akun pakai Google bisa gitu ya. Nanti kalau sudah kita tampilkan di sini ya, kita mau kayak buat blog gitu ya, mungkin ada yang pernah ya buat blog atau kayak buat Facebook lah gitu ya, buat halaman Facebook gitu. Jadi di sini ada menu-menunya gitu ya. Kita tambah saja apa namanya, baru satu akun bisa punya banyak website ya. Jadi kita masukkan di sini gitu. Ini basic aja, saya nggak bahas yang rumit-rumit gitu ya. Banyak nanti fitur-fiturnya. Nanti kalau mau ditambahkan fitur apa itu bisa ditambahkan ya. Ini mulai saja dulu apa namanya yang basic gitu ya. Baik, nah kalau mau dilakukan untuk e-commerce, kita mau jualan langsung dengan transaksi gitu ya, ini bisa masukkan kalau di WordPress itu pakai WooCommerce ya, jadi plugin yang bisa ditambahkan untuk menghasilkan transaksi gitu ya. Cuman memang nggak mudah karena kita harus bekerja sama dengan apa yang disebut payment gateway. Jadi bagaimana pembeli kita bisa melakukan transaksi lewat debit, lewat kartu kredit atau transfer ini dan sebagainya gitu ya. Kalau kita biasa jualan jualan pribadi sendiri kan ya udah transfer aja ke nomor rekening gua kan gitu ya. Nah, ini kan apa namanya, nggak seperti itu. Kalau di e-commerce kan dia langsung klik dan bayarnya di sini gitu ya, nggak secara manual kita kasih ini loh nomor rekening saya segini, nggak gitu kan gitu ya. Jadi pakai plugin payment gateway disebutnya ya. Ini pakai WooCommerce, ya udah kita bisa jadi toko online deh ya, kita bisa jadi e-commerce gitu. Baik, itu saja. Oh, ini ada gambar ya. Kalau kita sudah punya punya apa namanya toko online ya, e-commerce yang sudah melakukan transaksi, ini bisa buat display barang-barangnya gitu ya. Ya sama kayak kalau kalian ada yang sudah punya toko di toko online atau di Shopee, kan kita bisa di display ya barang-barang yang kita jual apa saja, harganya apa saja gitu. Tapi itu kan di marketplace. Nah, kalau ini kita buat di website kita sendiri gitu ya, transaksinya ya sudah langsung ke transaksi kita gitu ya. Oke, baik itu saja apa namanya materi kali ini. Langsung dicoba dilakukan pakai WordPress ya. Kalian bisa bisa cari di tutorial di tempat lain gitu ya. Eh, yang penting buat aja dulu, isinya nanti bisa diperbaiki terus gitu ya. Buat dulu satu satu akun, kemudian namain aja mau apa tadi jus sehat atau eh, pastaenak.com atau apa gitu ya. Jadi buat saja, dan WordPress ini sudah ada template-template desain yang bisa kita gunakan gitu ya. Ini dicoba aja dulu, nanti minggu depan kita bisa lihat ya bagaimana sampai sejauh mana kalian sudah bisa melakukannya gitu. Oke, begitu saja materi kita. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.